Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erdaus Nasana dengan NIM 2220201057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama itu pengertian sistem pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan merupakan proses yang diatur oleh saraf untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen dan membuang karbon dioksida. Pengaturan ini dapat berlangsung secara kimia maupun melalui mekanisme saraf. Tujuan pengaturan ini adalah untuk mengatur keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Yang kedua, macam-macam sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama itu paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang berhubungan dengan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh. Yang kedua, trakea. Trakea biasanya terdapat pada serangga. Serangga juga hidup di darat layaknya mamalia, namun alat pernapasan digunakan berbeda. Serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen, sedangkan mamalia menggunakan paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Yang ketiga, insang. Insang tentu saja terdapat pada ikan dong. Pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Yang keempat, menggunakan kulit. Beberapa hewan juga menggunakan kulit untuk bernapas. Hewan seperti cacing menggunakan kulit untuk bernapas dan bertahan hidup dalam tanah. C. Sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, pernapasan pada ikan. Alat pernapasan ikan adalah insang untuk pernapasannya. Ikan mengambil oksigen yang terlalu dalam air. Ikan digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu ikan yang memiliki tutup insang dan ikan yang tidak memiliki tutup insang. Yang kedua, pernapasan pada amfibi. Amfibi adalah katak. Dalam daur hidupnya, katak mengalami metamorfosis. Metamorfosis yaitu perubahan bentuk dari telur, berudu atau kecebong sampai katak dewasa. Berudu hidup di air dan bernapas dengan insang. Katak hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga, sistem pernapasan pada burung. Alat pernapasan burung berupa lubang hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sireng adalah alat untuk menghasilkan suara yang nyaring. Letaknya pada trakea bagian bawah. Burung memiliki pundi-pundi udara yang berfungsi untuk membantu pernapasan pada waktu terbang. Pundi-pundi terletak di antara otot dada, tulang, dan organ tubuh. Yang keempat, sistem pernapasan pada serangga. Pernapasan serangga menggunakan trakea. Oksigen tidak diedarkan bersama darah, melainkan melalui pembuluh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh dan bermuara pada stigma. Stigma di sepanjang sisi tubuh berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Trakeola adalah pembuluh-pembuluh kapiler pada ujung trakea sebagai tempat pertukaran gas. Yang kelima, sistem pernapasan pada cacing. Cacing merupakan hewan yang melakukan pernapasan langsung. Karena itu, cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui permukaan kulit yang memiliki pembuluh darah. Permukaan kulit cacing yang tipis dan selalu lembab memudahkan proses pertukaran gas. Yang keenam, sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia darat maupun mamalia air bernapas dengan paru-paru. Bagaimana mamalia air bernapas? Mamalia air menutup lubang hidungnya ketika menyelam sehingga air tidak dapat masuk ke dalam alat pernapasannya. Ketika kehabisan napas, maka mamalia tersebut akan muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Contoh mamalia air yaitu lumba-lumba, paus, dan lain-lain. Yang ketujuh, pernapasan pada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, trakea, bronkus, dan masuk ke dalam paru-paru. Bagaimana dengan reptil yang hidup di air? Sama halnya dengan mamalia yang hidup di air. Reptil akan menutup lubang hidungnya ketika menyelam sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Contoh reptil yang dapat hidup di air antara lain buaya, ular, dan kura-kura. Kesimpulan dari penjelasan saya di atas adalah
Pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta mengembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Pengisapan udara ini disebut inspirasi dan menghembuskannya disebut ekspirasi. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Ada yang berupa paru-paru, pincang, kulit, trakea, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah tak lupa mohon ampun. Thank you for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.